Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, didukung oleh Diabetasol. Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bagaimana puasa Anda hari ini? Yang pasti tentunya Anda sudah menikmati buka puasa, sudah menikmati takjil. Nah, sambil berkumpul dengan keluarga berbuka puasa, kami menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Malam hari ini kita akan masih saja membahas bagaimana kelanjutan proses persidangan sengketa hasil pemilu, di mana pada proses persidangan hari ini dibahas mengenai aplikasi Sirekap dan juga permintaan ataupun juga permohonan audit forensik dari aplikasi ini yang diajukan oleh para pemohon 01 dan 03. Kita akan bahas bersama saya Putri Viola. Dan bersama saya Kenana di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, kami juga akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi melihat situasi pergerakan di lapangan karena sudah memasuki masa-masa mudik menjelang Lebaran Putri Viola. Ada rekan-rekan kami tentunya sudah siap mengabarkan untuk Anda mengawal bagaimana perjalanan mudik di Lebaran tahun ini pemirsa. Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam. Untuk membuka jumpa kita malam hari ini, saya akan bikin Anda ngiler untuk bisa melihat kabar mengenai restoran Pakistan di kawasan wisata religi Sunan Ampel, Surabaya, Jawa Timur yang menjadi perbincangan di dunia maya karena makanan diolah dan disiapkan dengan atraktif. Ya, kuliner khas Timur Tengah yang ditawarkan menjadi incaran warga untuk berbuka puasa. Anda bisa lihat aksi juru masak di restoran Pakistan yang berada di Jalan Kiai Haji Mas Mansur. Ini menjadi viral karena makanan disajikan dengan cara dilempar ke atas, lalu ditangkap oleh sang juru masak. Restoran ini menyajikan beragam menu daging dan ayam panggang dengan bumbu rempah khas Timur Tengah. Di antaranya adalah kebab, tika sapi, kemudian juga malai boti ayam, ayam tika boti, dan ayam anggara. Sedangkan menu nasi ada spesial nasi plate rasa daging bakar, nasi Uzbek, kemudian juga nasi Uzbek kambing dan nasi Uzbek ayam bakar. Menurut pemilik restoran, untuk menghadirkan sensasi dan rasa masakan khas Pakistan, semua menu dimasak oleh koki asal Pakistan. Tapi meski berasal dari Timur Tengah, ternyata rasanya cukup ramah di lidah masyarakat Indonesia. Ditambah juga dengan harga makanan di kedai ini yang cukup terjangkau, mulai dari Rp9.000 hingga Rp60.000 per porsi. Wah, Anda tertarik mencobanya? Kita masih lihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh koki ataupun juga chef yang memasak ini kan didatangkan langsung sekali, tentunya. Putri Viola dan juga pemirsa, ini menu yang juga mungkin menjadi salah satu pilihan dan ada di benak pemirsa ya setiap kali menentukan tujuan mau buka puasa bersama di mana nih. Betul. Setelah seharian puasa lapar langsung masuk dengan makanan yang daging-daging, itu pas. Daging-daging rasa khas Timur Tengah ini nampaknya menjadi pilihan ya. Ini salah satunya di restoran yang ada di Surabaya, Jawa Timur pemirsa. Jadi yang ada di wilayah Surabaya atau sekitarnya mungkin bisa langsung mencoba ke sana. Karena kalau kita ke sana lumayan jauh nih Putri ya. Jadi cukup perwakilan para pemirsa saja. Tapi yang kita bikin penasaran memang ini sampai viral. Nah itu banyak kemudian mendokumentasikan. Jadi makan prosesnya sambil nonton atraksi ya Putri Viola. Nah, pemirsa, mendekati Lebaran Idul Fitri, suasana di Pasar Senggol, Kelurahan Gogagoman, Kota Mobagu, Sulawesi Utara ini mulai ramai oleh pembeli. Mereka ini tak hanya berasal dari Kota Mobagu, tapi juga dari wilayah lain seperti Bolaang Mongondo,
Bolaang Mongondo Timur, serta Bolaang Mongondo Selatan. Di Pasar Senggol ini mereka bisa mendapatkan berbagai macam kebutuhan lebaran mulai dari pakaian, sepatu, perhiasan, hingga kue lebaran dengan harga yang terjangkau tentunya. Setidaknya ada 300 pedagang yang menawarkan berbagai dagangannya di pasar ini. Dan mereka mengklaim kualitas dagangannya sama baiknya dengan barang yang dijual di kota besar lain. Tinggal di mana? Bicara olahan daging atau masakan olahan daging untuk menu berbuka memang banyak sekali variannya. Nah, salah satunya ini akan diperkenalkan oleh rekan kami Aurel yang juga akan mengajak Anda, bisa jadi inspirasi Anda, icip-icip makanan untuk berbuka. Silakan Aurelia. Ya, baik Ken, Ana, Putri Viola dan juga pemirsa, selamat malam dan juga selamat berbuka puasa. Saat ini saya sedang berada di Palubasa Serigala yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Timur. Nah, pas banget buka puasa kali ini habis hujan, jadi butuh yang anget-anget. Kita coba langsung ke dapurnya untuk cek bagaimana cara pembuatannya. Halo, selamat malam, selamat berbuka puasa Mas. Dengan Mas siapa? Rais. Oke, boleh tanya-tanya sedikit nggak Mas untuk Palubasa ini sendiri? Apa sih Mas Palubasa ini bedanya sama Coto Makassar tuh apa? Dia bedanya di kuah. Kuahnya beda. Apa tuh Mas bedanya? Rempah-rempahnya beda. Rempahnya beda ya. Kalau misalnya dalam satu mangkok sendiri ini isinya ada apa aja tuh Mas? Kalau yang kayak gini campur, ada daging, kikil, jantung, paru, lidah, pipi. Itu kalau yang ini serundengnya. Kalau saya baca juga itu yang membedakan dengan Coto Makassar, betul ya? Iya. Selain dari kuahnya. Terus apalagi tambahannya Mas kira-kira buat makan ini biar lebih enak? Ada telur ayam kampung di depan situ. Telur ayam kampung, itu dicampur aja? Campur. Oke. Aku boleh nggak coba nuang kuahnya Mas? Boleh. Tadi Punten ya Mas, kita coba panjang banget ya Mas ya. Ini dalam satu hari habis berapa kilo Mas untuk dagingnya sendiri deh? kalau dagingnya sih berapa ya? Tergantung sih ya, kurang lebihnya ya. Paling 30 kiloan gitu. Tidak bisa diprediksi. Oke, baik. Boleh Mas dimasukin apa aja tuh kira-kira? Itu ini lidah, kikil, jantung, daging. Iya, daging. Boleh dituang kuahnya Mas? Boleh. Apalagi bumbunya selain kuahnya apalagi? Oke, kuah langsung. Sepertinya saya tidak bisa pemirsa karena ini panjang banget ya dan panas banget. Oke. Terima kasih Mas ya. Kita mau coba karena di Palubasa ini rame banget ya, cukup rame pemirsa untuk buka puasa. Aku mau tanya-tanya sama salah satu pengunjung di sini yang memilih berbuka puasa di Palubasa Serigala. Halo, selamat malam, dengan kakak siapa? Malam, dengan Jernih. Oke, Kak Jernih, aku boleh tanya sedikit ya Kak, kenapa Kakak lebih memilih berbuka puasa di Palubasa Serigala ini? Kenapa lebih memilih berbuka puasa dengan Palubasa? Karena Palubasa itu ya enak, terus juga dia kan makanannya dari Sulawesi Selatan, Makassar, dan saya ini kebetulan orang Makassar juga. Ya, jadi untuk menghilangkan kerinduan, hari ini saya makannya Palubasa Serigala. Dan ini emang tempat aku langganan makan Palubasa. Iya. Berarti emang sering kesini ya? Oh, pemirsa ya. Ini orang Makassarnya aja sering makan di sini ya. Betul ya. Ini cabang dari Makassarnya langsung. Iya, ini cabang dari Makassarnya. Pusatnya kan ada di Makassar. Jadi di sini kebetulan emang makanan Makassar, kebanyakan orang Makassar, tapi aku sering ngajakin teman-teman aku yang bukan orang Makassar. Mereka pada suka? Suka banget. Suka nggak?
Oke pemirsa, aku udah nggak sabar buat cobain palu basahnya nih. Di meja aku tadi aku udah pesen palu basah satu, dan juga di sini ada best sellernya pisang ijo ya pemirsa. Kita coba deh, langsung aja. Aku mau coba pertama di es pisang hijau dulu, karena kalau buka puasa kan sunahnya yang manis-manis ya, betul ya. Kita coba langsung. Oke, ini dia penampakannya. Nanti kita pakein esnya di atasnya. Ini udah disediakan juga. Oke. Terus kita pakein sirupnya biar ada rasanya. Oke, kita langsung coba aja ya. Pisangnya, ini pisangnya gede banget ya pemirsa. Dan ada. Oke, kita langsung coba aja ya first bite. Enak banget. Ini enak banget dan pas banget buat buka puasa. Seger dan juga bikin lega tenggorokan. Oke. Kita coba dulu maksud saya kita coba dulu palu basahnya gimana. Kita coba yang originalnya dulu ya pemirsa. Di sini aku pesan tadi lengkap, kebetulan ada tadi seperti yang sudah disebutkan sama abangnya, ada daging, ada kikil, ada jantung, ada lemak. Kita coba kuahnya dulu ya. Ini enak banget dan gurih. Dia kuah originalnya sendiri aja udah berasa gurih dan pedesnya pemirsa. Coba kita racik sedikit sambal ya. Ini sambalnya ya pemirsa. Oke, kita coba aduk ya. Dan saya lupa, kita kasih perasan jeruk nipis sedikit, kita peras. Oke, lalu kita aduk ya. Mantap banget ini buat buka puasa, karena tadi juga kebetulan habis hujan ya, dingin, dan kita buka pakai yang anget-anget. Coba. Gurih, pedes, semua rempah-rempah berasa di sini ya. Kita coba dagingnya juga. Empuk banget. Aku tahu kenapa di sini jadi favoritnya banyak orang dan juga orang Makassarnya asli, karena rempah-rempahnya sangat berasa. Lalu juga dagingnya itu benar-benar empuk banget, kayak nggak perlu pakai tenaga buat ngunyahnya. Tapi kita coba ngunyah dulu pemirsa. Dan kita coba pakai nasi sedikit ya, kita cobain. Kita pakai dagingnya dan nasi. Oke. Kita coba ya. Ini enak banget dan pas banget buat buka puasa. Sementara saya mau menghabiskan makanan saya dulu pemirsa. Putri Viola dan juga Kenanda, saya kembalikan ke kalian di studio. Enak banget, kebayang gimana kenyangnya puasnya Aurel makan di sana. Berkuah begitu kan, ada berbagai macam, ada dagingnya, ada parunya dan sebagainya. Makin lahap ketika sudah ditinggalkan kamera nampaknya. Selamat berbuka Aurel dan juga. Nah, kita akan menuju ke kabar berikutnya. Hasto Kristianto menuding Presiden Joko Widodo hendak mengambil alih posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, Sekjen PDIP ini secara terang-terangan mengungkapkan jika pakar otonomi daerah Rias Syarashid ditugasi seorang menteri untuk membujuk Megawati agar memberikan posisi ketua PDIP kepada Jokowi. Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Syarashid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Syarashid ditugaskan untuk membujuk
Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Itu. Nah, ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 71, yang menurut saya 71 aja nggak cukup, ditambah 2009 menghasilkan 2024, kendaraan politiknya sama. Jadi dari sisi motif, abuse of power, kendaraan politik, bahkan kemudian Golkar. Ini dari berbagai kajian yang kami lakukan, memang ada upaya untuk mendongkrak, dan kemudian Gerindra dijadikan nomor 3 oleh Opsus. Ini dalam rangka kendaraan politik dari Presiden Joko Widodo langsung membantah isu dirinya tengah mengincar posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, Jokowi justru membalas pernyataan Hasto dengan gurauan dan mengaitkan kabar mengenai kudeta partai lain. Hasto kemarin bilang Bapak mau merebut di PDIP, benar nggak Pak? Beberapa bulan lalu. Seperti Ketua Umum. Ketua Umum bukan Golkar. Pak Hasto bilangnya Pak Jokowi mau PDIP katanya. Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut lain. Semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu. Presiden Joko Widodo memastikan keempat Menteri Kabinet Indonesia Maju akan hadir dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU pada Jumat 5 April 2024. Presiden Jokowi pun memastikan keempat menteri tersebut akan memberikan keterangannya sesuai dengan tugas mereka masing-masing. MK akan memanggil beberapa menteri untuk dimintai keterangan hari Jumat nanti, kayak Pak Muhajir sama Ibu Menlu. Mungkin ada ya, semuanya akan hadir karena diundang oleh MK, semuanya akan hadir. Hari Jumat akan hadir. Ada arahan nggak Pak? Ada arahan nggak Pak? Para menteri. Yang menerangkan apa yang sudah dilakukan masing-masing menteri. Kalau Bu Menteri Keuangan misalnya mengenai anggaran seperti apa, kalau Bu Mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa, nanti akan dijelaskan semuanya lah, ditunggu aja hari Jumat. Ya. Ya, Komisi Pemilihan Umum KPU membawa 2 saksi dan 1 ahli untuk memberikan keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Kedua saksi itu adalah Yudhistira Dwi Wardana Asnar, pengembang Sirekap ITB, dan Andre Putra Hermawan dari Pusdatin KPU. Sementara ahli yang berbicara di sidang adalah Marsudi Wahyu Kisworo. Selain KPU, pada hari ini saksi dan ahli dari Badan Pengawas Pemilu juga memberikan keterangan mengenai sengketa Pilpres. Bawaslu membawa 1 ahli dan 7 saksi. Ahli yang memberikan keterangan dari Bawaslu adalah Muhammad Al-Hamid, Guru Besar Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial Universitas Hasanuddin. Muhammad juga pernah menjabat sebagai Ketua Bawaslu periode 2012-2017. Di bagian belakang ada Profesor Ose Kaligis. Yang mendampingi kami ada Deputi Teknis Pak Labayoni. Dalam sidang sengketa Pilpres yang digelar Mahkamah Konstitusi hari ini, Hotman Paris Hutapea yang merupakan anggota tim pembela Prabowo Gibran mempertanyakan saksi soal pentingnya pembahasan Sirekap KPU dalam sidang sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya 1 pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotman, pertanyaannya apa Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, Saudara saksi, kalau ternyata
yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap. Masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Repli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan, ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi bukan, saya bertanya jangan aja, dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke, kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi kita jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini. Sama yang silakan. Majelis, Baik, yang mulia. Majelis Cukup, satu lagi. cukup. Maksud saya. Cukup Pak Bambang. Pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas diucapkan. Sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Hotman. Baik, terima kasih yang mulia. Dalam perdebatan di sidang MK kali ini kami menang 12-0. Itu disampaikan oleh Hotman Paris ketika memberikan keterangan seusai persidangan kepada media, dan juga Hotman Paris ini selaku dari kuasa hukum pasangan 02. Ketika kemudian dibahas mengenai Sirekap dan juga permohonan audiensi ataupun juga audit forensik dari 01 dan juga 03. Ini akan menjadi pembahasan dalam dialog setelah jeda. Ya, usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda bersama dengan Putri Viola. Baik pemirsa, seperti yang sudah sempat saya sampaikan sebelum jeda bahwa perbincangan kali ini akan membahas bagaimana jalannya proses persidangan di MK kali ini yang berfokus pada masalah penghitungan, kemudian juga masalah aplikasi Sirekap. Ini kita juga akan simak bagaimana tim hukum Anies, kemudian juga Muhaimin, yaitu turut menyoroti aplikasi dari Sirekap ini. Tadi diakui bahwa metadata itu tidak ada, tapi kemudian disimpan di dalam digital signature, DC image, gitu ya? Ya. Tapi saksi yang sebelum Anda ini juga menyatakan itu bisa diubah. Kalau C hasil yang metadatanya ada di digital signature dan DC image dan itu bisa diubah, bukankah itu berarti potensi kecurangan terjadi di situ? Artinya bisa mengubah angka ya? Betul Pak, Majelis Hakim. Contoh yang tadi saya jelaskan, soal tadi penjelasan dari ahli, dari saksi. Ketika di suatu daerah tidak ada wifi, dan dia tidak bisa memfoto, hasilnya itu dimasukkan di dalam kardus, dan kemudian baru difoto di kecamatan. Pertanyaan saya, apa yang bisa menjamin C yang di sini dihasilkan betul C yang dihasilkan dari TPS itu, karena sudah dibawa berhari-hari. Apa yang bisa menjamin itu? Jadi di daerah 3T, kalau tidak ada jaminan seperti itu, kami bisa menduga itu semuanya bisa curang di situ. Tadi dikatakan bahwa Sirekap ini dimaksudkan untuk membuat satu proses yang jauh lebih baik. Tapi fakta yang berkembang di masyarakat, ada kekisruhan di situ. Apakah saya boleh menyatakan bahwa Sirekap itu dibuat dengan menjadi akuntabilitasnya menjadi problem, profesionalitasnya pembuatannya menjadi masalah? Karena ada begitu banyak masalah tadi. Dan saksi yang juga mengatakan bahwa dia tidak puas. Dengan pernyataan itu, bisakah saya mengatakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu dan azas pemilu telah terjadi melalui Sirekap? Jadi bukan soal angkanya. Sirekap bisa dibuktikan telah melanggar azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Perdebatan hari ini mutlak dimenangkan oleh kami 12-0. Itu yang dikatakan oleh Hotman Paris kepada media. Seperti yang sudah sempat saya kutip sebelum jeda tadi. Keterangannya kepada media menjelaskan bagaimana
proses dari persidangan yang berlangsung membahas mengenai proses penghitungan dan juga aplikasi Sirekap. Kita akan lihat bersama, karena tadi sudah sempat dikatakan juga oleh pihak 02 bahwa sudah tidak perlu sebenarnya membahas mengenai Sirekap ini karena penghitungan yang dipakai adalah penghitungan yang berlangsung secara berjenjang, penghitungan manual. Bagaimana kemudian keyakinan dari pihak 01 mengatasi ini dan juga melihat kira-kira hasil dari proses persidangan yang sedang berjalan. Untuk itu saya akan perkenalkan para narasumber yang sudah hadir bersama saya di studio. Sudah hadir tentunya, beliau merupakan pakar hukum tata negara, Profesor Andi Muhammad Asrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Prof. Asrun. Ya, alhamdulillah sudah buka puasa. Alhamdulillah sudah buka puasa. Kita ganggu buka puasanya dengan di sini ya, Prof. Sudah selesai. Baik. Ya, dan juga tentunya mewakili dari pasangan 01, pasangan Anies Mohaimin atau pasangan Amin sudah hadir bersama kita juga, yaitu Bang Mustafa Nahrawardaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Nahra. Sudah, baik. Nah, ini kita juga memiliki narasumber lainnya yang bergabung secara daring, yang juga merupakan saksi ahli KPU, yaitu Prof. Marsudi Wahyu Kisworo. Selamat malam, Prof. Marsudi. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Marsudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. TNI yang ada di wilayah Kodam. Baik, Prof. Marsudi, langsung saja mungkin bisa diceritakan kepada kami bagaimana tadi proses di persidangan, apalagi kemudian ketika dikatakan dari pihak 02 bahwa sudah tidak perlu lagi adanya pembahasan mengenai Sirekap ini, pembuktian mengenai Sirekap ini. Silakan, Prof. Baik, terima kasih Mbak Putri. Suara saya kedengaran ya, Mbak? Kami bisa mendengar dengan jelas. Oke, iya. Baik, selamat malam semua nih. Ada sahabat saya Mas Tova, ini lama gak ketemu kita ya. Baik Mbak Putri, jadi begini, kita lihat undang-undang dulu ya. Jadi saya sampaikan, baik berdasarkan undang-undang itu, perhitungan suara yang sah dan dianggap legal itu adalah perhitungan suara manual berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan sampai ke KPU pusat. Kenapa? Karena perhitungan suara di sana disaksikan, dilakukan secara terbuka, jadi banyak disaksikan oleh masyarakat. Yang kedua juga ditandatangani berita acaranya oleh para saksi, sehingga dianggap secara hukum menjadi sah dia. Demikian juga di undang-undang mengatakan begitu. Nah, Sirekap itu sebetulnya fungsinya pertama adalah untuk mempublikasikan C1. C1-nya ditampilkan gitu ya, tapi karena mungkin KPU ini agak kreatif ditampilkan juga angkanya gitu, sehingga menimbulkan keributan ya. Dan ada banyak kesalahan konversi dari gambar atau tulisan tangan ke angka. Nah, tetapi ini nggak masalah. Kenapa? Karena misalnya kesalahan terjadi di kecamatan. Begitu pleno kecamatan, maka data di Sirekap itu akan diupdate dengan hasil perhitungan secara manual. Demikian juga ketika pleno di kabupaten kota, maka suara yang ada di Sirekap, angka di Sirekap itu diupdate oleh hasil perhitungan suara di kabupaten kota sampai ke KPU pusat. Sehingga sekarang posisinya setelah pleno KPU pusat dan keluar SK 360, maka kalau kita lihat isi Sirekap itu sama persis dengan hasil perhitungan suara berjenjang itu. Jadi di provinsinya juga sama dengan pleno provinsi, kabupaten kotanya sama dengan pleno kabupaten kota, kecamatannya juga sama dan seterusnya. Itu makanya saya agak surprise tadi ini judulnya kok semua berharap Sirekap. Sirekap itu nggak bisa nyihir, wong dia itu tidak digunakan untuk perhitungan suara kok. Yang dipakai adalah perhitungan suara manual dan sudah keluar keputusannya dalam bentuk SK KPU nomor 360. Jadi kalau mau dipermasalahkan sebetulnya SK 360 itu yang kalau mau kita permasalahkan angkanya, bukan Sirekap lagi karena isinya sama kok gitu. Itu kira-kira tadi Mbak. Baik, Bang Mustafa Nahra juga bagaimana mendengarkan tadi Bang Hotman begitu yakin, bahkan mengatakan kami kalau dari perdebatan ini menang 12-0, tidak ada perlu yang diributkan lagi, diperdebatkan lagi soal Sirekap ini. Sebelum komentar Bang Hotman ini saya pakai ini dulu nih. Nah, nih. Bukan emas ya? Bukan, beda ini beda level ini. Kalau ini hiasan biasa. Harganya kurang itu. Saya hafal betul dengan Pak Hotman. Beliau jarang sekali kelihatan sidang di MK. Berbeda dengan misalkan Mas Refli Harun, yang memang beliau areanya di MK, tata negara, tentu berbeda pendapatnya. Maka kemarin Mas Hotman itu kejebak itu, dia ngomong untuk menjawab bansos cukup satu paragraf. Paragraf apanya? Di MK itu ramai sampai hakim konstitusi itu manggil Bawaslu sama
sama KPU dipertemukan mana? Karena ada ribuan masalah. Ayo, bansos gimana? Nanti pertemukan menteri yang ngurusin bansos, menteri yang mengatakan bansos nggak ada masalah, anggaran yang tahu Sri Mulyani panggil semuanya. Jadi tidak cukup dengan satu paragraf karena itu yang bilang adalah Hotman. Beda dengan yang menguasai tata negara, panjang urusannya. Tidak seperti itu. Ini soal Hotman, biasalah. Bikin kontroversi. Di antaranya dia kan sangat risih dengan Gibran di acara Hot Room, sebuah televisi swasta. Tapi sekarang dia membela Hotman, membela Gibran. Jadi memang di sini terjadi pergulatan sebenarnya. Betul, termasuk pernyataannya juga bahwa sudah tidak perlu dibahas mengenai hal ini. Gimana nggak dibahas? Wong itu yang butuh kan majelis hakim, Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kan mengaku begitu kan Pak Saldi Isra. Jangan begitu, yang butuh kami, kok nggak dibahas bagaimana? Saldi Isra. Ya, jadi ahli-ahli ini dipanggil bukan nggak berguna, bermanfaat menjelaskan. Terangnya bagaimana? Panggil ahli, saksi panggil, bukan nggak perlu lagi lah itu. Kacamata orang yang jarang bekerja di MK. Kalau lawyer yang biasa di MK nggak begitu, nggak perlu begitu. Pertama soal Mas Hotman. Sekarang soal materi hari ini, soal Sirekap ini. Sirekap ini bermasalah dari awal coblosan tanggal 15, tanggal 14 sore, 15 pagi, Bawaslu langsung press conference karena bermasalah di hari pertama. Habis coblosan selesai, langsung bermasalah konferensi pers. Ada 11.000 sekian, tidak bisa dibuka Sirekap itu. Ada sekian ratus ribu yang tidak TPS nggak bisa buka, KPPS nggak bisa buka, petugas pengawas nggak bisa buka. Baru hari pertama, sehari setelah pencoblosan. Kemudian tim kami menemukan pada sore harinya, coblosan tanggal berapa itu 14, sorenya sehabis maghrib. Gimana mungkin itu Sirekap itu sudah ada angka ketiga paslon 1, 2, 3 digit pertama sudah nggak pernah berubah sampai sekarang. Paslon 1 digit pertama itu selalu 2, koma sekian yang itu berubah komanya. 2, 5 koma yang belakangnya itu berubah. 3, yang nomor 3 1 koma belakangnya itu ini seperti sudah terformat. Maka itu masuk dalam permohonan kami untuk diaudit. Karena apa? Proses dari awal, sebelum coblosan, saat coblosan, dan pasca coblosan itu menentukan angka ini. Jadi tidak sekedar angka yang kita persoalkan, tapi proses mendapatkan angka itu bagaimana? Haram atau halal? Kan persoalan gitu. Kalau hanya kita lihat angka saja, kita terjebak semuanya. Pasti yang menang akan menang terus, karena itu dihasilkan dari kecurangan, mohon maaf nih. Banyak terjadi kan, dilaporkan di media sosial, sekarang terbuka semua orang IT yang tidak di Timnas, yang nggak ada di TKN 02, yang nggak ada di 01, 03, semua bisa bekerja dan memelototi Sirekap ketika digunakan oleh KPU. Banyak masalahnya, maka semua bisa semacam ngetes ya, apakah ini bermasalah atau tidak, dan banyak masalah itu laporkan medsos, lapor ke tim 01, juga 03, nggak tahu 02 merasa ada kecurangan atau tidak. Kalau bahasa kami kecurangan, bahasa undang-undangnya pelanggaran. Ini sesuainya diksi saja. Tapi ini bermasalah berat. Meskipun dikatakan itu hanya alat bantu, tapi alat bantu ini efeknya luar biasa, membuat orang stres, membuat orang deg-deg-deg. Efek cybernya itu yang saya khawatirkan. Ini perang urat saraf menggunakan pertama dulu Quickcon dulu, lalu Realcon, lalu sekarang Sirekap dari awal sampai akhir ini cyber. Bagaimana mempengaruhi orang supaya yakin bahwa hasilnya itu sama. Malah aneh kalau hasilnya sama. Antara survei dengan Realcon kok bisa sama persis, malah janggal. Gitu. Saya tahan sampai di situ. Prof. Asrun bagaimana melihatnya? Karena kan sebenarnya dijadikan pedoman ini adalah penghitungan manual berjenjang. Adanya Sirekap hanya untuk supaya transparan kepada masyarakat supaya tahu begitu kan? Iya, ya itulah salah persepsi. Ya. Kalau kita bicara tentang hukum, kita melihat rujukannya pada undang-undang. Sirekap itu betul alat bantu kan. Dulu tahun 2019 namanya sistem hitung, ya kan bermasalah juga. Jadi yang kita lihat adalah hasil hitung manual yang diplenokan di KPU. Ya, bahkan kalau ada masalah, misalnya masalah di TPS, itu bisa dikoreksi di PPK atau di TPS sendiri. Jadi semua ini mekanisme terbuka. Yang penting baca undang-undangnya, pahami sistem hukumnya, baru kita bisa berpikir secara benar, ya kan? Kalau sekedar riak-riak berteriak, ya rame-rame aja dapatnya, tapi intinya nggak dapat, ya kan? Esensinya nggak dapat. Kenapa persoalan suara penting, suara yang dihitung penting? Karena pemilu adalah refleksi kedaulatan rakyat. Yang dihitung, yang dipersoalkan terakhir adalah suara. Kenapa suara? Karena rakyat itu memberikan suara, bukan sekedar memberikan suara, dia ingin memberikan kontrak sosial kepada orang yang akan memimpin. Ya. Dan prosesnya harus benar. Kalau prosesnya nggak benar, digugat dari awal. Ada mekanismenya. Ditempuh nggak? Semua paslon ini menempuh mekanisme
katakanlah gugatan, pelaporan terhadap mekanisme dianggap salah, ya, mekanisme dianggap dilanggar. Itu dilakukan 01, 02, 03 semua melakukan. Artinya apa? Dari segala proses, ya, proses sebelum pencoblosan, sebelum penetapan hasil itu sudah dilalui dengan baik. Semua dilakukan. Kalau memang toh tidak setuju dengan mekanisme, nggak usah ikut pemilu. Ya, bahkan sejak awal misalnya katakanlah penetapan pasangan calon, nomor urut, semua ikut, ya kan? Nggak ada yang mempersoalkan. Misalnya 01 keberatan terhadap 02, pertama Gibran, oh kami nggak mau ikut, nggak usah, bakal begini. Tapi kan semua ikut. Bahkan Anies ya, memberikan nilai buruk sekali sama Pak Prabowo, artinya dia mengakui eksistensi Prabowo. Ada perdebatan cawapres ya, cawapresnya 01 Muhaimin Iskandar dengan Gibran. Saling berdebat, artinya saling mengakui ini kan. Jadi mekanisme semua ditempuh. Apalagi kemudian nomor urut, pencabutan nomor urut. Nggak ada yang bilang, oh kenapa harus ngikut nomor urut. Nah ini nggak sah nih, nggak ada kayak gitu. Jadi posisinya legalnya adalah kita bicara soal legal, ya, bicara soal nomor hukum. Nggak bisa kita bicara perasaan, ya, perasaan, prasangka, ya, kemudian juga spekulasi, nggak bisa. Jadi ini diributkan untuk katakanlah menutupi kekurangan bagaimana membuktikan persoalan perhitungan suara. Baik, Prof. Itu Asrun. masalahnya. Mungkin saya tahan sampai di situ, nanti Bang Rahra bisa berikan pandangan, tanggapan juga apa yang disampaikan Prof. Asrun. Kita akan kembali setelah jeda. Dan pemirsa, kita akan dengarkan kembali bagaimana pernyataan yang disampaikan oleh ahli dari KPU, yaitu Prof. Marsudin juga hadir dalam perbincangan kali ini yang menjelaskan kesalahan Sirekap. Kita lihat bersama. Dan kita tahu semua bahwa tulisan tangan tiap orang itu beda-beda. Apalagi tulisan tangan di 822.000 TPS yang pasti orangnya berbeda dan tulisan tangannya bisa berbeda. Ada mungkin di KPPS yang mengisi ini tulisannya bagus, mudah dibaca. Tapi mungkin juga ada sebagian besar juga yang tulisannya kurang bagus. Bahkan yang tulisannya jelek. Saya sendiri termasuk orang yang tulisan tangan saya itu sulit dibaca. Nah, sebagai contoh, kita lihat di sini, dalam menuliskan angka saja, itu stylenya bisa beda-beda. Ada menuliskan angka 4 dengan kayak kursi terbalik, atasnya terbuka, tapi ada juga seperti yang di pojok sebelah kiri, 4 itu tertutup atasnya. Demikian juga angka-angka lain, 1 ada yang menggunakan, ada yang pakai topi dan sepatu, ada yang cuma garis saja. Nah, karena itu, optical character recognition itu, kalau di laboratorium, itu akurasinya masih sekitar 99%. Jadi masih ada kemungkinan error 1% di sana. Tapi kalau dipakai di lapangan, itu bisa lebih rendah lagi. Nah, paling tinggi itu sekitar 92-93%. Jadi ada kemungkinan 7% salah ketika OCR ini merubah gambar menjadi angka. Nah, ini problem yang pertama. Problem kedua adalah karena Sirekap Mobile itu ada di install di masing-masing handphone dari KPPS, maka yang terjadi kita tahu bahwa handphone itu beda-beda mereknya, beda-beda kualitasnya. Ada handphone yang kualitas kameranya sangat bagus, ada handphone yang kameranya sangat kurang bagus. Resolusinya juga beda-beda. Nah, akibatnya terjadilah seperti contoh di atas di layar, itu form C1 bisa beda-beda, kualitasnya ada yang gambarnya jelas, ada yang buram, ada yang remang-remang, ada yang warnanya jadi putih, ada yang warnanya kekuning-kuningan begitu. Ini dari sisi kamera, problem kedua. Problem ketiga adalah dari kertasnya sendiri. Kita lihat contohnya di yang form C1 yang di kanan itu kertasnya terlipat. Sehingga ketika terlipat ini bisa menimbulkan kesalahan interpretasi oleh OCR ini. Kita sudah dengarkan tadi bagaimana penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Marsudi dalam proses persidangan, di mana Sirekap ini menggunakan teknologi yang bernama OCR, yaitu Optical Character Recognition. Bang Mustafa mungkin bisa berikan pandangan ataupun juga tanggapan terhadap dua hal saya minta. Dikatakan tadi oleh Prof. Asrun bahwa yang disuarakan oleh pasangan 01 termasuk juga 03 soal Sirekap hanya riak-riak saja untuk menutupi bahwa suaranya tidak cukup tinggi yang didapatkan pada pemilu. Yang kedua juga, sebentar, nanti juga bisa diberikan tanggapan bahwa keterangan yang disampaikan oleh Prof. Marsudi tadi mengenai kesalahan yang terjadi pada Sirekap. Pertama soal angka, dua soal proses saya sendiri nanti. Pertama soal Sirekap ini.
terkait dengan angka. Kita kan bukan pertama kali ini mengadakan pemilu menggunakan sistem seperti Sirekap. Saya juga terlibat dalam pemilu 2019. Saya pula yang relawan IT di 02, ya Pak Prabowo pula. Saya pula yang melaporkan kecurangan 2019 ke Bawaslu. 73.000 file. Alhamdulillah saya tahu betul itu. Situng sampai sekarang nggak selesai juga. Nggak selesai, nggak ada pembukanya ada, salam penutupnya nggak ada, situng. Lah kita kan udah pengalaman. Kalau soal misalkan nih, soal OCR membaca gambar ya. Ya kan sudah bisa diantisipasi. Kerjasama dengan ITB itu kan bocor sejak 2021. Apa aja kerjaannya KPU dengan ITB? Kan sudah bisa diantisipasi supaya tidak terbaca kemudian hasilnya salah dari gambar. Gimana caranya? Supaya kertas ini tidak terfoto sehingga menghasilkan resultan yang salah. Gimana cara? Ya disetelika atau gimana ceritanya? Kan ada antisipasinya. Dalam sebuah adagium ada yang bicara gini. Setiap ada gembok dibikin, maka kuncinya dibikin oleh penjahat. Ini ada gium ya, gitu ya, dunia kejahatan. Artinya kalau ini terbuka, dikatakan Sirekap menggunakan sistem ini, penjahat itu sudah menyediakan kuncinya untuk membuka. Oleh karena itu, iya, tanggal 10 Februari, 4 hari sebelum pemilu, tim kami sudah menemukan kejanggalan karena dalam mobile apps itu tiba-tiba muncul button kanal yang dia bisa mengubah value nilai angka, bisa ngubah-ngubah, itu tiba-tiba muncul 4 hari sebelum pemilu. Padahal itu nggak boleh, yang dipegang oleh petugas di lapangan itu nggak ada button itu. Tapi nyata kemudian ada 4 hari sebelumnya, kita protes ke Bawaslu, kirim surat, dicuekin saja. Apalagi dikatakan penulisan angka seharusnya seragam. Nah justru ini kuncinya di sini. Ketika ini seharusnya seragam, maka mohon maaf nih, para penjahat-penjahat politik ini, mereka mempersiapkan kalau gitu supaya dia menang, kita bikin supaya nggak seragam. Kan bisa begitu. Setiap gembok dibikin, kunci juga dibikin. Jadi mereka tahu. Yang kedua soal beliau. Tahan dulu. Yang Prof. Hasrun tahan dulu. Kita berikan kesempatan kepada Prof. Marsudi untuk bisa memberikan tanggapan. Seharusnya hal-hal seperti ini bisa diantisipasi, Prof. Marsudi. Silakan diberikan tanggapannya. Jadi betul sekali Mbak. Tapi memang saya tadi juga waktu di persidangan juga saya sampaikan bahwa orang IT itu pasti tahu bahwa akurasi dari rekognisi tulisan tangan itu kalau di laboratorium itu paling-paling 99%. Artinya masih ada kemungkinan error 1%. Kalau diaplikasikan dalam dunia nyata itu bahkan turun sampai 92 sampai 93. Jadi mestinya diantisipasi dengan cara tadi sudah saya sampaikan di persidangan tadi. Misalnya data itu sebelum diposting ke web itu divalidasi dulu. Sehingga yang tampil di web itu sudah valid gitu ya. Nah, tetapi yang ingin saya garis bawahi ada dua. Yang pertama adalah begini, Mbak. Ini kan proses otomatis ya dari kertas oleh software diubah jadi data. Jadi tidak ada manusia di situ. Kalau tidak ada manusia, tidak ada namanya kesengajaan. Ini pertama ya. Yang kedua, saya ingin menanggapi Mas Tova tadi, sahabat saya ini. Dia mengatakan 2 hari sebelum coblosan ada aplikasi Sirekap Mobile yang dipegang. Tidak ada Mbak. Sirekap Mobile itu hanya dipegang oleh KPU. Di luar itu bukan Sirekap Mobile yang sah, gitu ya. Jadi tadi juga disampaikan ada yang dari ahli dari Amerika katanya mendapatkan menggunakan Sirekap Mobile kemudian dicoba-coba begini. Sudah disangka tadi di persidangan bahwa Sirekap Mobile itu hanya ada di KPU, hanya KPU yang bisa mendesainkan kepada KPPS, tidak ada ke tempat yang lain, gitu ya. Nah ini yang mungkin saya kira ya pengalaman dari Mas Ova ini kan dulu pernah 2019 di TV Pak Prabowo lah ya, dulu kan hanya 2 calon. Waktu itu saya juga jadi saksi ahli di KPU, sama kasusnya, saya jadi saksi ahli untuk situng waktu itu. Dan dalil-dalil yang disampaikan data setumpuk itu mentah semua. Kenapa? Karena seperti disampaikan Prof. Andi tadi, kalau kita bicara hukum itu data itu harus otentik itu, tidak bisa clipping koran, berita, YouTube itu tidak bisa jadi data begitu loh. Nah, sebentar Bang. Ya, silakan Prof. Dilanjutkan. Jadi kalau kita bicara itu gitu ya, 2019 dulu ya, C1 itu kenapa sekarang ada Sirekap? Dulu C1 itu sulit diperoleh. Jadi C1 yang beredar itu kita nggak tahu lagi itu C1 versi dari siapa begitu. Tapi dengan Sirekap ini, C1-nya memang di-upload ke Sirekap sehingga semua orang bisa mendownload. Beda dengan situng, makanya beda situng dengan Sirekap itu yang pertama adalah tidak ada entry oleh manual oleh manusia, yang kedua adalah form C1 hasil itu semua TPS dari 822.000 TPS itu ada semua di Sirekap. Situng dulu tidak.
Nah, jadi itulah yang kemudian menurut saya mungkin yang menyebabkan dalil-dalil Mas Ova di MK ditolak. Kenapa? Karena mungkin buktinya tidak otentik begitu ya. Saya tidak tahu ya, karena saya kan tim ya. Tetapi ketika di persidangan, beberapa saksi, beberapa ahli dari timnya Pak Prabowo waktu itu memang menunjukkan sesuatu yang tidak ada yang otentik. Semuanya itu karangan, khayalan, berita, kutipan. Ini dalam hukum, Prof. Andi kan ahli hukum ya, tidak bisa dijadikan bukti. Itu harus fakta gitu, fisik begitu loh. Nah, ini sama dengan tadi ketika ada tuduhan, ada aplikasi Serikap Mobile sudah berubah dipencet misalnya. Tidak ada Serikap Mobile yang beredar di luar selain dari KPU. Ini perlu saya tegaskan karena ini jadi menyesatkan gitu loh. Kalau tidak ditegaskan bahwa hanya KPU yang pegang Serikap Mobile. Ya, baik. Kita akan baik Prof. Marsudi, kita akan tahan dulu, kita jeda dulu, nanti silakan ditanggapi. Tidak ada hal seperti itu, Bang Nahra. Prof. Asrun juga mungkin bisa berikan pandangan mengenai masalah pembuktian. Bukti harus otentik begitu, bukan hanya sekedar clipping, data dan sebagainya. Nanti kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Kita kembali lanjutkan perbincangan. Satu hal tadi yang juga penting ditekankan oleh Prof. Marsudi, jika memang ada hal seperti itu dituduhkan oleh pihak 01 ataupun juga 03, soal pembuktian itu betul-betul harus konkret, harus nyata. Iya, memang harus konkret, karena bukti itu punya nilai pembuktian. Kalau misal gosip, hal-hal yang barang nggak jadi, barang-barang yang sifatnya itu hanya uji coba, kemudian tidak final, nggak bisa dibawa. Ya kan? Misalnya dokumen, ya, dokumen pembuktian itu harus dileges di kantor pos. Kalau Sirekap legesnya gimana? Ya kan? Nggak bisa dibawa-bawa itu. Di print out juga kacau-kacau kan? Jadi kalau menurut saya, ini belajar di Pak Mustafa kan udah ngerti juga nih, tahun 2015. Yang dipegang betul adalah SK KPU. Real, hasil rapat pleno itu baru bukti real. Kalau Sirekap itu masih poros-poros kayak gitu. Dan ketika bermasalah di stop. Ya saya kira itu wewenang KPU. Sama juga disitung dulu. Situng itu tidak jadikan bukti. Bahwa ada proses yang seperti itu, kemudian bermasalah di stop, itu soal yang real ya, faktanya begitu. Tapi itu bukan bukti untuk menentukan orang menang kalah, Mas Mustafa. Enggak. Yang dihitung adalah hasil rekap manual tingkat nasional KPU yang ditandatangani semua oleh para saksi. Dan kemudian kita lihat, saya lihat prosesnya hitung manual di KPU itu dalam rapat pleno. Setiap ketua KPU provinsi membawa rombongannya, mempresentasikan di mana masalahnya. Kalau memang ada masalah pada saat itu, maka KPU menerima katakanlah surat atau misalnya katakanlah informasi bahwa ada masalah di TPS ini, di wilayah ini, dibahas di dalam rapat pleno. Kalau tidak ada gimana? Bahkan ketika ada satu nggak tahu tuh dari saksi paslon mana ya di waktu rapat pleno, ya kan dibilang ada bermasalah tuh ketua KPPS-nya. Pak ketua KPU bilang tanya, itu di mana? TPS nomor berapa? Siapa? Nggak bisa jawab. Dia bilang, saya hanya dapat laporan-laporan. Jadi kalau misalnya sekedar dapat laporan-laporan, itu dalam definisi hukum namanya saksi auditiu. Saksi yang hanya mendengar, bukan saksi yang langsung. Ataupun saksi yang langsung seperti yang kemarin ada saksi dari paslon 03 ya, yang dari desa mana itu yang dia dikumpulkan ketua RT. Itu persoalannya minor sekali. Tidak akan mempengaruhi yang selisih suara yang demikian banyak. Anies dengan Pak Prabowo, Anies separuhnya juga enggak kok dengan Prabowo. Apalagi Ganjar. Ya, Ganjar barangkali sepertiga, separuh dari Anies juga enggak Ganjar itu. Ya, jadi ini yang dibuktikan. Jadi harus disapu habis nih persoalan buktinya, tumpukin buktinya. Oleh karena itu, ini saya pengalaman nih. Saya berperkara di MK, mengurus MK tuh sudah 20 tahun. Bah, sudah 20 tahun. Mungkin Mas Nauri nggak pernah lihat saya bersidang di MK. Saya bersidang dan saya pernah jadi asisten ahli di MK, asisten hakim. Jadi saya ngerti bagaimana mekanisme. Saya dulu 2015 di Pak Jokowi. 2019 dengan Pak Narawi di Pak Prabowo. Sekarang bisa tempat tidur. Ya kan? Tapi suaranya sama, untuk Indonesia Maju, Pak Narawi ini. Baik, Mbak Narawi langsung saja diberikan tanggapan baik yang disampaikan Prof. Marsudi maupun Prof. Asrun. Nah, sebenarnya kan aduan itu ada dua tempat sebenarnya, Bawaslu dengan MK. Iya, betul. Bawaslu itu tugasnya dua, mencegah terjadinya pelanggaran. Yang kedua, menindak pelakunya. Ketika ini nggak jalan, ya kami 01 lanjut ke MK. Karena kami anggap laporan 100 lebih laporan, tanggapannya apa coba? Kurang bukti material, bagi-bagi susu itu tidak ada unsur kampanyenya. Kebelah kasat mata ya kampanye itu di luar jadwal. Jadi kami bukan hanya tidak menghormati Bawaslu, tapi karena dua tugasnya,
oleh Bawaslu tidak lakukan, kita lompat ke M4, tunggu aja nanti terakhir. Termasuk pendaftaran Gibran, emang nggak kita lakukan, laporkan. Tapi kita tidak ingin mengganggu tahapan-tahapan ini. Kan tahapan kan waktunya kan jelas, nggak bakal bisa berhenti di tengah jalan gara-gara kami protes, tidak begitu. Kan tanggalnya pasti. Oleh karena itu, karena pendaftaran Gibran, mohon maaf sedikit ke belakang, pendaftaran Gibran itu bermasalah, maka KPU pun tampaknya mengakomodir. Seharusnya pada tanggal 25 Oktober ketika Gibran didaftarkan, itu langsung ditolak karena syaratnya belum memenuhi, umurnya masih di bawah 40, kan pertimbangannya masih putusan PKPU bilang begitu. Tanggal 19, bukan tanggal 25 itu masih berdasarkan PKPU 19, belum yang tanggal 3 November. Jadi masih umur yang 40 tahun. Sudah ada putusan MK waktu itu kan? Belum. Tanggalnya urutan soal kronologis, Pak. Oh. Jadi ketika MK turun perkara 90. Tanggal berapa tuh? Gimana? MK putusan MK tanggal berapa? Waktu di antara jeda pendaftaran, seharusnya kan KPU mengubah PKPU-nya toh untuk mengakomodir. Putusan MK itu sifatnya Oke, nanti saya dulu. Ya, silakan. Ini kan soal ada kronologis. Nanti saya bacakan supaya tidak Mungkin dipersingkat soal ini termasuk juga soal Sirekap tadi. Jadi kalau kita hanya fokus di angka, kita akan terjebak. Kenapa? Kita akan ngomong selisihnya itu jauh. Kalau pemilu pencoblosan ulang, namanya PSU, pemungutan suara ulang, dilakukan, pasti akan kalah Anies maupun Ganjar. Saya juga meyakini pasti kalah. Kenapa? Karena dia mencoblos ke 02 itu, mohon maaf nih, di belakang sebelum coblosan ini terjadi banyak sekali kecurangan. Misalkan ancaman, intimidasi, penggalangan lurah-lurah kepala desa, bansos, coba bayangin. Itu menyebabkan mereka digiring untuk memilih salah satu paslon yang itu bukan 1 dan 3. Itulah yang menyebabkan paslon 1 dalam petitumnya minta supaya pemilu ini didiskualifikasi. Pertama ya, dua paket ini, satu paket Prabowo Gibran didiskualifikasi, kemudian diadakan PSU tanpa mereka. Ini petitum yang pertama yang paling besar. Yang kedua, andaikan nih jelek-jeleknya itu tidak disetujui oleh Mahkamah, maka ada alternatif kedua, ada PSU yang ikut hanya Prabowo Gibran yang ikut, karena kita punya etika, punya etika. Kalau kita nggak punya etika, saya bocorin nih, pasti di MK itu salah satu ahlinya adalah Hamdan Julfa, bekas ketua MK, tapi kita punya etika. Itulah, maka dulu Yusril ya dalam pertemuan mengatakan kalau saya jadi Gibran, saya nggak akan mencalonkan diri karena ini kejiwa besar dan bentuk kenegarawan. Tapi kalau mau lanjut ini bermasalah. Saya harus tahan di situ karena durasi juga. Kita akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kita juga akan minta penjelasan dan juga pandangan dari Prof. Marsudi mengenai bagaimana permohonan dari 01 dan juga 03 mengenai audit digital forensik sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Prof. Marsudi, kami pahami betul Prof. Marsudi sudah menjelaskan di persidangan, tapi ini juga buat informasi ke masyarakat. Bagaimana kemudian penolakan dari KPU mengenai proses audit forensik terhadap aplikasi Sirekap ini? Bukannya dengan audit forensik kemudian bisa diketahui apakah terjadi manipulasi atau tidak di Sirekap ini? Silakan Prof. Baik, terima kasih Mbak. Jadi yang pertama, sistem perhitungan menggunakan digital ini sebenarnya sudah mulai dari 2004. Jadi ini sudah pemilu kelima sebetulnya yang menggunakan itu. Dan setiap pemilu pasti diprotes begini oleh yang kalah. Dari 2004 dulu yang kalah protes juga. 2009 yang kalah protes begini juga. 2014 ketika Pak Jokowi menang yang kalah protes juga. Yang diributkan Situng. 2019 sama. Sekarang juga sama begitu. Jadi intinya adalah apapun yang di IT ini pasti akan jadi sasaran tembak dari, ya mohon maaf aja, dari yang kalah begitu. Nah, makanya sekarang saya masuk mengenai forensik ya. Jadi ini ada ahli hukum soalnya, jadi nanti bisa konfirmasi saya. Namanya audit forensik itu hanya dilakukan kalau ada tindak pidana di sana. Nah sekarang terbukti nggak ada tindak pidana yang dilakukan oleh KPU atau sistem IT KPU. Tidak ada. Dan ketika tadi dikatakan misalnya, tadi kebetulan di MK juga ada saksi dari developer Sirekap dari ITB. Ketika disampaikan misalnya TPS ini terjadi penggelembungan, dicek nggak ada kok, nggak benar itu. TPS yang disebut itu nggak seperti itu gitu ya. Jadi termasuk jangan-jangan Mas Ova tadi menyebutkan TPS ini ada penggelembungan. Saya nggak yakin Mas Ova lihat sendiri kok gitu. Itu pasti ceritanya orang. Dan tadi Pak Andi sudah menyampaikan kalau ceritanya orang itu nggak punya kebenaran hukum. Yang kedua adalah tidak punya nilai kebenaran begitu. Nah tadi juga disampaikan begitu. Jadi ketika disampaikan ini kemarin saksi kami menemukan ada perubahan 600 sekian
terhadap satu TPS. Dicek nggak ada, di log itu perubahannya hanya 11 kali atau 12 kali, begitu nggak sampai ratusan begitu. Nah inilah yang bombastis begini yang kemudian saya kira mungkin harus jadi pengalaman bagi Mas Sova dan teman-teman ya. Kalau di pengadilan itu nggak perlu bombastis, yang perlu adalah fakta gitu. Nggak usah bombastis kalau faktanya pasti masuk gitu. Nah, jadi masalah audit tadi bukan KPU menolak saya kira ya, tapi karena audit forensik itu hanya dilakukan kalau misalnya KPU terbukti melakukan tindak kejahatan, ada fraud di sana, baru dilakukan audit forensik untuk mengetahui siapa yang melakukan itu. Begitu Mbak Putri. Mengenai sudut pandang hukum soal ini diperjelas oleh Prof. Asrun, silakan. Jadi kalau forensik itu supaya punya nilai hukum, dia menjadi masuk dulu perkara pidana. Ya kan, misalnya penipuan, pemalsuan, macam-macam, baru forensik. Tapi kalau forensik swasta Mas, nggak kena, nggak punya pembuktian itu forensik swasta tuh, ya kan? Kemudian ada juga yang menurut saya yang kemarin keliru tuh, ketika ada yang mengatakan saya ahli IT, harusnya barangnya dibawa. Ini nih, salahnya di sini, saya bener di sini, ini robot saya ngomong gitu, baru punya nilai pembuktian. Kalau misalnya semua nih dibungkus dengan spekulasi, tidak punya nilai pembuktian. Oleh karena itu, kalau menurut saya ya, kalau memang toh kemarin sangat disayangkan itu kemarin yang bilang saya punya robot macam dia nggak tampilkan robotnya. Saya punya pengalaman di MK ketika saya menguji undang-undang pemilu untuk agar bisa dilakukan e-voting pada pemilu Kabupaten Jemberana di Bali. Itu kita bawa presentasikan. Mau kalau buat KTP taruh nih keluar orangnya. Jadi kalau menurut saya kalau punya nilai pembuktian itu ada aspek lain, ada aspek pelanggaran administrasi yang dibuktikan. Kalau forensik, apalagi ini menyangkut misalnya penipuan pemalsuan data, Mas Rawi ya, itu ke Bareskrim dulu. Ini kan ini serba terlambat ini, karena sudah merasa barangkali dulu menang, ternyata enggak. Gitu itu catatannya. Sayangnya juga waktu kita terbatas. Singkat saja mungkin, Bang. Singkat ya. Jadi Pak Marty Kisworo, jangan salah, semua caleg itu bisa membuka langsung Sirekap dan mengecek angka-angka yang dia dapat. Ternyata kacau balau. Jadi jangan salah kalau Mustafa itu pasti nggak ngecek langsung. Ya enggak lah, saya timnas masuk nggak ngecek. Kita ngecek suara saya sendiri, suara caleg ya. Hari pertama 500.000. Saya yakin ini pasti salah. Akhirnya dapat 700 sekian, 800 sekian. Itu bukti saya ngalami sendiri, apalagi Pilpres. Jadi kita setiap hari bisa membuka sendiri, membandingkan. Lawang di C1 hasil cuma 17, tapi di Sirekapnya itu 171. Kita bisa lihat langsung kok, itu orang pinter semua sekarang. Orang medsos itu luar biasa, bisa ngecek langsung, saya bisa ngecek langsung. Saya apa yang nggak bisa masuk? Bisa, login bisa. Bisa membuka semua TPS dimanapun saya bisa. Yang mengherankan itu pada nggak sadar. Semua yang bersalah itu diperbaiki sehingga menjadi benar, tapi suara yang sisa yang dibenarkan itu dia pindah ke TPS lain. Baik, Bang Nahra. Baik. Jadi nggak tahu orang-orang itu. Sampai di situ, karena memang waktu juga yang mengakhiri perdebatan kita atau juga diskusi kita pada malam hari ini. Kita akan terus tunggu bagaimana jalannya proses persidangan yang ada di MK mengenai sengketa hasil pemilu ini. Terima kasih kehadirannya secara daring Prof. Marsudi sudah memberikan keterangan kepada kami. Prof. Asrun terima kasih, Bang Nahra juga terima kasih. Dan sesaat lagi Ken Ana akan menemani Anda sudah menyiapkan rangkaian kabar menarik. Silakan Ken. Ya betul sekali Putri Viola dan juga pemirsa. Apa kabar Indonesia Malam tentu masih akan hadir untuk Anda pemirsa dengan informasi mengenai sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tidak melulu menyuguhkan pemandangan serius dan kaku. Ada kalanya kejadian lucu dan spontan muncul yang seakan ikut mencairkan suasana sidang. Kami hadirkan informasinya untuk Anda sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi tidak melulu menyuguhkan pemandangan serius dan kaku. Ada kalanya kejadian lucu dan spontan muncul yang seakan ikut mencairkan suasana sidang. Sidang perselisihan hasil pemilu Presiden 2024 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat turut diwarnai sejumlah kejadian spontan yang dianggap lucu hingga mengundang tawa sejumlah hadirin. Momen pertama yang tertangkap pada sidang lanjutan sengketa Pilpres 2 April 2024 itu yakni ketika Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menegur Ketua Komisi Pemilihan Umum Hashim Asyari yang tampak tertidur. Momen ini berawal ketika Guru Besar Ekonomi Institut Pertanian Bogor Didin Damanhuri yang dihadirkan sebagai ahli selesai menyampaikan pemaparannya. Soehartoyo yang memimpin sidang lantas mempersilakan para pihak mengajukan pertanyaan kepada Didin, termasuk KPU sebagai termohon dalam perkara ini.
apakah saudara juga masih melihat setelah adanya Pilpres ini, bansos itu masih cukup besar dan masih juga tetap perlu dilakukan? Terima kasih Yang Mulia. Dari termohon ada pertanyaan? Pak Hasim tidur ya? Dari pihak terkait? Ada Yang Mulia, akan disampaikan oleh rekan yang di belakang, silakan. Kejadian menghibur lainnya yakni ketika Suprapto yang dihadirkan kubu Ganjar Mahfud sebagai saksi tampak enggan menyebutkan nama tetangganya yang menerima amplop. Namun Suprapto akhirnya buka suara menyebut nama tetangganya tersebut. Menjelang hari penyoblosan, tetangga saya mendapat lagi amplop berisi uang Rp50.000. Siapa tetangganya? Tetangga, Pak. Namanya siapa? Ya namanya tetangga lah. Itulah Pak. Demikianlah yang saya sampaikan ini, saya siap disumpah. Kan sudah disumpah tadi. Iya, tetangga menyampaikan, tetangga itu enggak apa Pak, ya? Tetangga. Namanya Ya. Ramadhani, Pak. Siapa? Ramadhani. Ramadhani. Yang terima amplop itu? Ya. Dan momen yang dianggap paling mengundang gelak tawa tentu saja saat saksi pemohon Mehmet Ali Jaya memeragakan yel-yel yang mengampanyekan Prabowo Gibran. Sebelumnya Mehmet menyebut yel-yel itu dipimpin camat dengan mengenakan pakaian kampanye Prabowo Gibran di malam hari di Cikaso, Sukabumi, Jawa Barat. Kegiatannya seperti apa sih Pak? Kegiatannya itu, mohon maaf ya saya praktekkan ya, sebentar ya, saya berdiri ya. Kan orang itu berbaris semua, berbaris. Di lapangan ini? Di depan rumah, di ketua RT, Pak Camatnya di depan, yang di sininya kepala desa, yang di sininya tokoh masyarakat yang ke satunya. Itu yang mimpin yelnya itu orang sekretariat PPS. Kami relawan Iing siap untuk memenangkan Prabowo Gibran 1 putaran. Siap, katanya semua kan begitu. Iya, waktu saya lapor, saya foto itunya, dokumenkan gitu. Setiap itu saya ada. Foto termasuk itu videonya ada, sudah saya serahkan ke tim hukum saya. Gitu. Wah, tim hukumnya mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa Pak. Jangan banyak pertanyaan yang berbulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasannya itu. Loh Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti yang lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah cukup. Kalau begitu. Iya. Pak, iya sudah. Gimana Pak? Nggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Sidang sengketa Pilpres 2024 di MK yang cukup melelahkan, diakui butuh sesuatu yang dapat menyegarkan suasana, seperti kejadian-kejadian lucu yang muncul di tengah sidang tersebut. Tim TV One mengabarkan. Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto melihat langsung program makan siang gratis yang dilaksanakan di salah satu sekolah di Beijing, China. Kunjungan ke sekolah tersebut dilakukan setelah Prabowo melakukan pertemuan dengan Presiden, Perdana Menteri, dan Menteri Pertahanan China. Di tengah-tengah lawatannya ke China, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyempatkan diri mengunjungi salah satu sekolah di distrik Dongcheng, Beijing, China. Di sekolah ini, Prabowo Subianto melihat langsung program makan siang gratis bagi para siswa di sekolah tersebut. Pihak sekolah pun menjelaskan kepada Prabowo menu-menu makan siang yang diberikan secara cuma-cuma kepada para siswa di sekolah. Study science and study. Tak hanya itu, Prabowo pun sempat berbincang-bincang dengan salah satu siswa yang tengah makan siang dan menanyakan cita-cita siswa itu. Very good. Selain melihat-lihat program makan siang gratis, pihak sekolah kemudian mengajak Prabowo ke salah satu ruang kelas.
Kedatangannya disambut para murid kelas 9 yang tengah menjalani kegiatan belajar mengajar. Kunjungan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke sekolah ini dilakukan setelah sebelumnya Prabowo melakukan serangkaian pertemuan dengan Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Cina Li Qiang, dan Menteri Pertahanan Cina Dong Jun. 2 orang tewas terbakar setelah mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan tunggal menabrak pohon hingga akhirnya terbakar hebat di jalur Ponorogo-Trenggalek. 96 JJ. Menurut saksi mata, sebelumnya mobil melaju kencang dari arah Jetis menuju kota Ponorogo. Sesampai di lokasi, tepatnya di Desa Kepuh Rubuh, Kecamatan Siman, Ponorogo, Jawa Timur, mobil oleng dan langsung menabrak pohon hingga mengakibatkan mobil terbakar. Warga sempat mendengar adanya teriakan dari dalam mobil, namun warga tak berani mendekat karena api membakar mobil dengan begitu cepat. 2 penumpang mobil masing-masing sopir dan 1 penumpang yang duduk di bangku depan sebelah sopir tewas terbakar. Proses evakuasi korban berlangsung lama karena jasad keduanya terjepit badan mobil. Pemilik bengkel mobil, pemirsa, di Jalan Rawasari, Jakarta Pusat, protes tidak terima saat petugas Dishub menderek semua mobil yang sedang servis di bahu jalan dekat bengkelnya. Pemilik bengkel mobil ini berkali-kali protes saat petugas Dishub Jakarta Pusat tiba-tiba menderek 3 mobil yang diparkir di bahu jalan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pasalnya, mobil-mobil tersebut merupakan mobil pelanggannya yang sedang servis di bengkel miliknya yang berada di bahu jalan. Menurutnya, mobil-mobil tersebut parkir masih dalam lokasi usaha bengkel mobilnya. Namun, Korlap Penindakan Sudin Perhubungan Jakarta Pusat menegaskan kendaraan yang parkir di bahu jalan maupun trotoar, apalagi di lokasi ada rambu larangan parkir, akan ditindak tegas dengan penderekan. 3 mobil yang sedang diservis itu pun diderek petugas Dishub dan langsung dibawa ke lapangan Irti Monas, Jakarta Pusat. Nggak ada masalah. Ya, pemirsa, ribuan pemudik Rabu siang tadi tiba di Pelabuhan Parepare, Sulawesi Selatan menggunakan 1 kapal cadangan atau kapal tambahan milik PT Pelni. Para pemudik mengatakan sudah memesan tiket dari 1 bulan lalu untuk menghindari kepadatan. 1.958 penumpang pada Rabu siang tadi tiba di Pelabuhan Parepare menggunakan kapal KM Tidar. Kapal KM Tidar merupakan kapal cadangan atau kapal tambahan yang diturunkan PT Pelni untuk mengantisipasi lonjakan penumpang yang terjadi di Pelabuhan Parepare. Warga yang menggunakan moda transportasi laut kapal jauh hari sebelumnya telah memesan tiket agar tidak kehabisan dan terhindar dari kepadatan. Ya, akan kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini di jalur-jalur mudik lewat kabar mudik berikut ini. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh, didukung oleh 7 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, lalu lintas dari arah Jakarta ke Tol Cileunyi terpantau masih lancar seperti hari-hari biasanya. Rabu siang ini, kondisi arus lalu lintas di gerbang exit Tol Cileunyi tampak lancar dan tidak terjadi hambatan. Meski sudah memasuki 7 hari jelang Lebaran, exit tol ini menjadi pilihan favorit bagi warga akan melakukan perjalanan wisata maupun mudik Lebaran seperti tahun ini. Kepadatan di gerbang exit tol Cileunyi ini diprediksi baru akan terjadi pada esok hari hingga H-4. Untuk mengantisipasi kemacetan dan tindak kejahatan, Polda Jawa Barat mengerahkan 27 personel. Untuk puncak arus mudik diprediksi akan terjadi dari tanggal 5 hingga 7 April mendatang.
Ya, kita akan langsung cek bagaimana situasi di lokasi bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda pemirsa. Kita mulai dari Cilenyi, ada Laura Louis di sana. Laura, silakan pantauan Anda. Selamat malam rekan Anda dan juga pemirsa. Di pantauan kami di wilayah Cilenyi, Jawa Barat pada hari ini terpantau ramai lancar. Masih belum ada lonjakan pengguna jalan atau para pemudik hari ini. Dan ini masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Begitu juga dengan pantauan kami di gerbang eksit tol Cilenyi ini dari arah utara menuju ke selatan. Tepatnya dari wilayah Jakarta menuju ke arah Bandung itu juga terpantau ramai lancar. Masih belum ada lonjakan yang signifikan. Hari ini jumlah kendaraan yang masuk adalah sebanyak 30.000 kendaraan. Ini juga masih landai, masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Kemudian untuk tol Cisumdawu ini juga hari ini ada sekitar 5.000 kendaraan yang juga masih terbilang landai. Nah, Anda dan juga pemirsa, ini pada tahun ini diprediksi akan semakin banyak pengguna jalan yang menggunakan jalan tol untuk mudik mereka, karena pada tahun ini adalah tahun pertama operasi untuk tol Cisumdawu bisa diakses atau bisa digunakan oleh para pemudik. Nantinya diprediksi tidak hanya diramaikan oleh warga Jabodetabek yang akan mudik di wilayah Bandung dan sekitarnya saja, namun juga warga Bandung yang akan mudik ke arah Jawa Tengah, di mana dengan dibukanya tol Cisumdawu untuk para pemudik ini akan memudahkan para pemudik yang akan mudik ke arah Jawa Tengah. Nantinya mereka tidak perlu memutar balik ke tol Cikampek lagi seperti sebelum-sebelumnya, melainkan bisa meneruskan perjalanan melewati jalan tol hingga ke tol Palimanan. Nah, memang hari ini terpantau masih ramai lancar, masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Namun, Anda dan juga pemirsa, ini besok diprediksi akan terjadi peningkatan pengguna jalan karena hari ini adalah hari terakhir anak-anak sekolah, sehingga besok ini anak-anak sekolah sudah mulai libur. Dan untuk puncak arus mudik ini nantinya diprediksi akan terjadi pada tanggal 5 hingga 7 April 2024 mendatang, tepatnya dimulai pada hari Jumat, karena 8 April atau Senin minggu depan ini sudah masuk cuti bersama Lebaran, sehingga ini diprediksi akan banyak pemudik yang menggunakan jalan ini pada tanggal 5 hingga 7 ini, karena pada tanggal 6 dan 7 April itu adalah libur akhir pekan dan pada tanggal 8 ini sudah masuk cuti bersama. Kemudian ini sebagai antisipasi untuk menghadapi puncak arus mudik ini nantinya, walaupun hari ini masih ramai lancar, namun pihak kepolisian setempat ini sudah menyiapkan berbagai langkah antisipasi seperti rekayasa lalu lintas dan juga berbagai pola. Nantinya selain kontraflow dan juga one way, ini akan diterapkan batas maksimal untuk beristirahat di rest area, yaitu hanya 30 menit atau setengah jam saja. Hal ini juga diharapkan bisa mengurai kepadatan lalu lintas nantinya agar bisa bergantian dengan pengendara lainnya. Kemudian juga ini nantinya akan ada larangan bagi kendaraan besar seperti truk dengan sumbu 3 maupun 4. Ini dilarang untuk melewati jalan tol dan juga jalan arteri agar tidak terjadi kepadatan pengguna jalan nantinya, kecuali untuk truk-truk yang membawa barang-barang atau bahan-bahan pokok ini nantinya diperbolehkan untuk melewati jalan tol dan arteri tersebut ini selama arus mudik berlangsung. Sementara kembali ke Anda di studio. Baik, masih landai, ramai lancar di tol Cilenyi di tengah kondisi hujan. Bagaimana situasinya di gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah? Kita akan tanyakan langsung kepada Farah Manhila di sana. Farah. Ya, Ana dan juga pemirsa, memang di sepanjang tol Semarang Batang ini juga sama masih terpantau ramai lancar, meskipun tadi juga sempat mengalami kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung, namun tidak terlalu panjang, hanya sebentar saja. Ini memang dikarenakan proses tapping elektronik, kartu tol elektronik ini memang membutuhkan durasi yang cukup lama, sehingga memang kendaraan yang mulai berdatangan dari wilayah Jakarta maupun Jawa Barat ini juga harus mengantri sebentar saja untuk melakukan tapping elektronik, dan petugas Jasa Marga dan juga Dishub ini juga dikerahkan untuk membantu mengarahkan kendaraan roda 4 yang masuk dari wilayah Jakarta maupun Jawa Barat. Dan data yang kami terima pemirsa, sejak pagi tadi pukul 6 pagi hingga 7 malam ini sudah ada 24.667 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung, baik yang masuk maupun yang keluar. Dan jika dibandingkan dengan kemarin pemirsa, ini terjadi perbedaan yang cukup banyak, yaitu 5.120, atau artinya kemarin ini di jam yang sama dari jam 6 pagi sampai pukul 7 malam ini ada 19.547 kendaraan yang melintasi gerbang tol Kali Kangkung. Artinya memang semakin dekat dengan Lebaran ini semakin banyak kendaraan yang melewati
gerbang tol Kali Kangkung. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa, tadi sore Kapolri bersama dengan Panglima TNI, kemudian Menteri Perhubungan dan juga Menko PMK ini datang di Kali Kangkung kilometer 414 untuk melakukan peninjauan terkait persiapan operasi Ketupat Candi 2024 yang akan dilaksanakan mulai besok hingga 16 April 2024. Dan tadi pemirsa, Menko PMK ini menyebut bahwa memang Jawa Tengah ini adalah timbunan mudik yang artinya dari wilayah Jakarta, dari wilayah Jateng akan menuju ke sini dan ada pembagian ke wilayah selatan. Sehingga jika rekayasa lalu lintas, pengamanan, persiapan dilakukan dengan maksimal, artinya permasalahan seputar mudik ini 50% sudah teratasi. Sementara Menteri Perhubungan ini juga turut memberikan imbauan pemirsa kepada masyarakat yang akan mudik. Ini diimbau untuk melakukan perjalanan jauh-jauh hari dari sebelum hari raya Lebaran. Dan dapat kami informasikan juga pemirsa bahwa rekayasa lalu lintas, one way dan lain sebagainya ini mulai akan diberlakukan pada 5 April 2024. Sementara Panglima TNI tadi mengatakan pemirsa bahwa sudah menyiapkan 4.200 personel untuk membantu pengamanan selama proses atau libur Lebaran ini ya pemirsa di wilayah Jawa Tengah. Sementara Kapolri ini mengatakan bahwa ada sejumlah titik-titik banjir yang juga diimbau kepada masyarakat untuk terus diantisipasi. Dan masyarakat ini diimbau untuk benar-benar mempersiapkan fisik dan juga kendaraan dan manfaatkan rest area sebaik mungkin. Dan tidak terburu-buru untuk sampai di tempat tujuan untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Demikian dari wilayah Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan-rekan informasinya. Ada Faraman Hila dari Gerbang Tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Sebelumnya Laura Luis dari Tol Cilenyi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas teman-teman di sana, tetap jaga kesehatan. Dan itulah kabar mudik untuk hari ini pemirsa. Anda baru saja menyaksikan kabar mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Ya, kabar mudik tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam ini. Betul sekali kan Anda, dan saat lagi pemirsa Anda bisa menyaksikan Indonesia Business Forum, tapi jangan lupa Anda juga saksikan Apa baru saja menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam didukung oleh Nutrif Benekol. Wadimor, tentu sarung kita.